Selamat datang di materi Matematika Peminatan kelas 11, bab Trigonometri Analitika. Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rumus sinus dan kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut, kali ini kita akan mempelajari tentang rumus tangen, jumlah dan selisih dua sudut. Sebelumnya, mari kita mengingat terlebih dahulu, yaitu mengingat tentang rumus sinus jumlah sudut. Bagaimana rumus sinus jumlah sudut? Ya, benar, bahwa sin alfa ditambah beta akan sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Lalu, kita juga akan mengingat rumus kosinus jumlah sudut. Bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya adalah cos alfa ditambah beta akan sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Sekarang kita langsung akan menentukan rumus tangen jumlah sudut. Tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa ya. Apakah kalian masih mengingatnya? Ya, ini materi kelas 10. Tan alfa ditambah beta bisa kita tulis sama dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta, bukan? Selanjutnya kita bisa menggunakan rumus sinus dan rumus kosinus untuk jumlah sudut, sehingga bisa kita tuliskan menjadi demikian. Selanjutnya untuk pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan cos alfa per cos beta, sehingga bisa kita tuliskan demikian. Sin alfa per cos alfa bisa kita tuliskan menjadi tan alfa ya. Cos beta per cos beta bisa kita coret. Cos alfa per cos alfa bisa kita coret. Sin beta per cos beta bisa kita tulis sebagai tan beta. Lalu cos alfa per cos alfa bisa kita coret. Cos beta per cos beta bisa kita coret, sehingga untuk cos alfa kali cos beta per cos alfa kali cos beta itu sama dengan 1. Dikurangi sin alfa per cos alfa bisa kita tulis menjadi tan alfa. Lalu sin beta per cos beta bisa kita tulis sebagai tan beta, sehingga bisa kita tuliskan menjadi demikian. Itulah rumus tangen jumlah sudut, yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Selanjutnya kita akan menentukan rumus tangen selisih sudut. Jikalau ada tan alfa min beta, maka bisa kita tuliskan menjadi tan alfa ditambah min beta, bukan? Lalu kita bisa menggunakan rumus tangen jumlah sudut yang sudah kita temukan barusan, sehingga bisa kita tuliskan menjadi demikian. Selanjutnya kita perlu mengingat sudut negatif, bahwa tan negatif alfa itu sama saja dengan min tan alfa, sehingga untuk tan min beta bisa kita tuliskan menjadi min tan beta, sehingga kita bisa tuliskan menjadi demikian. Itulah rumus tangen selisih sudut, yaitu tan alfa min beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Sekarang kita langsung masuk pada contoh soal. Jika tan x plus y sama dengan 1 dan tan y sama dengan 1, tentukan nilai tan x. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikannya. Pertama, kita bisa tuliskan apa yang diketahui pada soal, bahwa tan x plus y sama dengan 1. Selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus tangen jumlah dua sudut, yaitu tan alfa ditambah beta itu sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta, sehingga untuk tan x plus y bisa kita tuliskan menjadi demikian. Pada soal juga diketahui bahwa tan y sama dengan 1, sehingga tan y bisa kita ganti dengan 1. Selanjutnya bisa kita kali silang. Selanjutnya bisa kita operasikan,
sehingga kita peroleh tan X-nya adalah 0. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya kita masuk pada contoh soal terakhir. Tunjukkan bahwa tan pi per 4 dikurangi A itu sama dengan cos A dikurangi sin A per cos A ditambah sin A. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikannya. Tan pi per 4 dikurangi A bisa kita tulis menjadi tan 45 derajat dikurangi A, bukan? Selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus tangen selisih dua sudut. Jikalau ada tan alfa min beta, maka sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Sehingga untuk tan 45 derajat dikurangi A bisa kita tuliskan menjadi demikian. Tan 45 derajat nilainya berapa ya? Ya, nilainya adalah 1, sehingga kita bisa tuliskan menjadi demikian. Selanjutnya, tan bisa kita ganti menjadi sin per cos, bukan? Lalu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk penyebut dan pembilang bisa kita samakan penyebutnya. Lalu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Cos A bisa kita coret ya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah cos A min sin A per cos A plus sin A. Sehingga kita sudah bisa menunjukkan bahwa tan pi per 4 dikurangi A itu sama dengan cos A min sin A per cos A plus sin A. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.